Kemudian sempat terputus ya, mohon maaf. Itu tadi. Silakan Bu Ina, silakan. Ya, tadi misoprostol. Yang kedua glukosa 40%. Walaupun hipoglikemi termasuk yang harus dirujuk, tidak ditangani di puskesmas, kan ada kewajiban puskesmas untuk menstabilkan. Nah, artinya glukosa 40% ini dibutuhkan di puskesmas. Seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama, kaitan dengan pengadaan. Masih terdengar nggak suara saya, Pak, Bu? Bagus, Bu. Ya. Yang kedua, mengenai telefarmasi atau telemedicine. Memang di pandemi ini, telefarmasi, telemedicine ini merupakan solusi gitu, di mana kita terbatas mengunjungi pasien. Nah, selama ini kan sudah ada Permenkes atau aturan yang mengatur tentang konseling kah, visit apoteker kah, ataupun home care farmasi. Nah, apakah telefarmasi ini juga tertuang dalam suatu peraturan yang saya belum update ya Bu, belum ingat atau cukup edaran saja bahwa telefarmasi atau telemedicine ini boleh dilaksanakan selama pandemi ini. Terima kasih, demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Silakan Bu Dita. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terkait dengan pengadaan, sebetulnya ada direktorat lain yang melakukan pengadaan. Cuman, dimanapun yang namanya pengadaan, kita harus tetap mengacu pada Perpres pengadaan. Kalau misalnya bisa atau obatnya ada, maka kita bisa menggunakan e-katalog. Namun, apabila tidak ada, maka mungkin ada mekanisme-mekanisme lain yang sebetulnya aturannya sudah dijabarkan di dalam Perpres tersebut. Kita tinggal mengikuti apa saja yang boleh dilakukan, apa saja boleh dilakukan mengenai dengan lelang, apa saja yang boleh dilakukan. Saya rasa itu semua sudah jelas terstate dalam Perpres tersebut. Ya. Kemudian terkait dengan misoprostol, kemudian glukosa dan sebagainya, Bapak dan Ibu, ketika kita menyusun Fornas, itu prosedurnya begini: kita meminta usulan dan masukan dari Dinas Kesehatan, kemudian dari organisasi profesi, kemudian dari rumah sakit. Kemudian kita punya tim Komnas Fornas namanya, Komnas Fornas yang isinya beranggotakan para expert, tenaga ahli dari semua bidang ilmu kedokteran. Ada penyakit dalam, ada penyakit anak, kandungan, semua ada, sampai super spesialis semua ada di situ. Nah, kemudian dalam hal pembahasan kita sudah mengundang praktisi-praktisi, termasuk perwakilan dari puskesmas. Mohon maaf, kami tidak bisa mengundang semuanya, tapi biasanya kita ambil puskesmas yang paling dekat, misalnya dari Jakarta atau dari Jawa Barat, untuk membahas apakah obat ini memang perlu masuk dalam Fornas, kemudian jika perlu, di mana peruntukannya, apakah Vaskes 1, apakah Vaskes 2, apakah Vaskes 3. Ketika itu tidak ada di dalamnya, misalnya glukosa ini tidak masuk ke dalam puskesmas, pasti ada reason-nya Bapak dan Ibu. Saya terus terang saya tidak hafal satu persatu, pasti ada reason-nya. Atau sudah ada obat lain yang dianggap bisa untuk menggantikannya. Misalnya obat tersebut akan membahayakan apabila berada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 1 misalnya. Jadi banyak sekali pertimbangan apa yang harus kita perhatikan ketika kita menentukan obat itu harus ada di mana. Jadi Bapak dan Ibu, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara detail terkait ini, tapi intinya ada reason kenapa obat tersebut tidak ada di puskesmas. Bisa jadi karena memang ada obat lain yang bisa menggantikan, bisa jadi memang ada beberapa kompetensi yang memang tidak memungkinkan dilaksanakan di puskesmas. Itu satu. Kemudian terkait dengan telemedicine, memang betul sekali Bapak dan Ibu, telemedicine ini sangat, atau kalau telemedicine itu kan secara utuh ya, ada yang bilang telefarmasi atau apapun lah, artinya kita memberikan pelayanan ke farmasinya dari jarak jauh. Intinya ini memang adalah satu hal yang harus kita lakukan. Mungkin sampai sekarang PSBB-nya juga sudah tidak ada, tapi kita lihat bahwa kasus terus meningkat segala macam. Artinya kita harus lebih hati-hati. Ibaratnya kita harus menerapkan protokol kesehatan secara benar. Dan
masyarakat umum pun mungkin akan takut berangkat ke apotek. Mungkin akan takut ketemu keluar rumah. Mungkin akan takut bertemu dengan orang. Jadi memang betul Bapak Ibu, kita sebisa mungkin menggunakan ini telefarmasi ini dalam memberikan pelayanan. Mungkin kalau puskesmas masih agak susah ya, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu juga bekerja di apotek, saya rasa ini lebih mudah. Nah, Bapak dan Ibu, kami sedang menyusun peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan kita bilang penyelenggara saluran elektronik farmasi. Tapi ini masih dalam penyusunan, sedang harmonisasi di Kemkumham. Tapi untuk sementara Bapak dan Ibu bisa menggunakan edaran yang tadi, karena di dalamnya jelas sekali apa yang perlu kita gunakan. Bahkan termasuk ketika Bapak dan Ibu mengirimkan, misalnya harus dalam kemasan tertutup, tidak boleh terlihat orang, dan sebagainya, itu sudah ada. Jadi Bapak dan Ibu untuk sementara, selama pengaturan terkait dengan PSF ini belum keluar, Bapak dan Ibu bisa menggunakan aturan surat edaran yang tadi. Jadi memang ini sangat kami harapkan karena kita sangat membatasi tatap muka secara fisik dan juga untuk mengurangi potensi bahaya bagi Bapak dan Ibu yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu saja barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dita atas jawabannya. Mohon izin Bapak Ibu peserta sekalian, saya bacakan yang ada di chat karena sudah sangat banyak sekali yang ada di chat. Baik Bapak Ibu, mungkin nanti mohon maaf kalau tidak disebutkan pertanyaannya secara keseluruhan ya. Karena nanti setelah materi Bu Dita juga akan ada materi terkait hal ini. Mohon izin Bu Dita, ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah bagaimana jika pengelolaan Alkes dan BMHP belum dilakukan apoteker di puskesmas? Nah, jadi ini katanya bagaimana cara penyampaian kepada pimpinan tentang hal ini. Kemudian yang kedua mengenai yang ada di formularium nasional, Bu. Apakah bolehkah isi Fornas apakah harus mengikuti formularium nasional tersebut gitu ya. Kemudian satu lagi mengenai terkait penggunaan antibiotik, Bu. Ya, terkait penggunaan antibiotik yang penggunaannya harusnya bukan untuk di FKTP. Baik, 3 pertanyaan itu dulu, Bu Dita. Baik, terima kasih Pak. Artinya sebetulnya nomor 1 itu pertanyaannya kalau di apotek, kalau di puskesmas belum ada apoteker bagaimana gitu kan sebetulnya gitu. Secara persyaratan, secara regulasi memang harusnya di puskesmas itu ada apoteker. Jadi kita harus kembalikan ke situ gitu. Jadi puskesmas itu penanggung jawab obatnya harus apoteker. Tapi dalam kondisi tidak ada, misalnya daerah-daerah yang terpencil apa dan sebagainya, itu ada pengecualian. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu bukan berada di daerah-daerah tersebut, maka seharusnya Bapak dan Ibu, maka seharusnya puskesmas tersebut penanggung jawabnya adalah apoteker. Nah, kalau misalnya nggak ada yang tadi untuk yang eksepsi, maka bisa didelegasikan kepada tenaga kesehatan yang lain. Tapi ada pengaturannya, harus ada supervisi dan sebagainya. Tapi mari kita sama-sama perjuangkan Bapak dan Ibu. Jadi begini, lulusan apoteker seluruh Indonesia per tahun itu kurang lebih 6.000 orang. Kurang lebih. Jumlah puskesmas kurang lebih 10.000 orang. Yang terisi oleh apoteker hanya kurang lebih 30%-nya. Artinya apa? Masih ada 7.000 yang tidak memiliki apoteker. Kenapa nggak ada? Pertanyaan kita balik. Apakah orang-orang yang di fresh graduate itu tahu bahwa puskesmas ini adalah satu ladang untuk kita bekerja? Jawabannya mungkin mereka juga nggak tahu. Makanya kita mulai melakukan advokasi kepada perguruan-perguruan tinggi bahwa ini ada wahana pekerjaan yang luas, yang terbuka banyak, yang belum ada penghuninya. Jadi kita bantu advokasi bahwa nanti kalau lulus, puskesmas ini adalah salah satu tempat kita bekerja loh. Nah, apalagi untuk puskesmas-puskesmas yang memang load kerjanya tinggi. Ada yang isinya 10 juga ada di Jakarta. Yang isinya 5, bukan hanya 1 gitu. Karena apa? Karena dengan apa yang kita pelajari, maka disinilah sebetulnya tugas kita. Jadi kalau misalnya bagaimana caranya, ya kita kembalikan, kita mungkin perlu melakukan advokasi lagi bahwa apoteker ini harus ada di puskesmas. Pelayanan kesehatan ini harusnya dilakukan oleh apoteker dan boleh dibantu oleh misalnya oleh TTK.
Nah, kalau misalnya tidak ada, itu masih boleh didelegasikan, namun ada pengecualian dan pengecualian khusus. Ya, jadi Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama berjuang. Tahun lalu kami sudah keluarkan edaran dari Menteri Kesehatan kepada seluruh kepala dinas, kepada seluruh pimpinan bupati dan wali kota, juga gubernur, bahwa sesuai dengan aturan di puskesmas ini harus ada apoteker. Dan itu luar biasa peningkatannya. Jadi banyak yang mereka meng-hire honorer-honorer untuk ditempatkan di puskesmas. Tapi kalau dari kami seperti itu. Nah, sekarang saya berharap bahwa teman-teman di puskesmas ini bisa menunjukkan eksistensinya. Jadi harus bisa membedakan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker dengan yang bukan apoteker. Sehingga nanti orang akan, oh beda ya kalau ada yang apoteker sih, ini pelayanannya bagus, obatnya jadi ekonomis, dan sebagainya. Jadi mari kita sama-sama Bapak dan Ibu, kita sama-sama kerjasama, kita sama-sama saling membantu, kami dari sisi atasnya, Bapak dan Ibu dari bawah ke atas, kami dari atas ke bawah, agar kelak ke depan bahwa apoteker ini ada di seluruh puskesmas. Karena memang seharusnya regulasinya seperti itu. Ya, itu satu. Kemudian kedua, terkait dengan Fornas. Sebetulnya jawabannya kurang lebih sama ya Pak ya. Kalau Fornas kita gunakan obatnya yang ada di dalam Fornas, karena Fornas itu sudah disusun sebagaimana sedemikian rupa sehingga dianggap itu bisa mengakomodir. Kalau misalnya ada yang memang dibutuhkan, ya sudah pasti mungkin ada pengecualian, tapi saya rasa mayoritas ini sudah bisa dipenuhi melalui Fornas. Kemudian adanya antibiotik yang bukan di FKTP, ya itu dia Pak. Jadi kita sudah kaji bahwa memang yang butuh di FKTP ini, di FKTRL adalah ini. Jadi sebetulnya Fornas ini adalah satu acuan yang mudahnya supaya Bapak dan Ibu bisa menggunakan obat itu sesuai dengan grade, karena ketika kita menggunakan grade artinya sudah ada kompetensi-kompetensi yang memang kita pertimbangkan. Mungkin itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Dita atas jawabannya. Kemudian ada lagi ini Bu, terkait teman-teman apoteker yang berada di puskesmas yang ada di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan gitu ya. Katanya ada kalanya kami belanja obat melalui dana kapitasi JKN, secara teknis kami harus langsung belanja obat ke PBF karena akses ekspedisi yang belum ada. Namun di lain pihak, PBF tidak diizinkan untuk melayani hal tersebut terbentur regulasi yang harus diantarkan ke instansi pemesan. Yang ingin saya tanyakan, solusinya mengenai hal tersebut bagaimana, Bu? Baik, Bapak dan Ibu, memang kan kita punya aturan-aturan tersendiri ya, yang memang itu harus kita ikuti. Gitu. Tapi saya rasa dalam kondisi khusus kan, maka itu pasti akan ada pengecualian. Karena intinya adalah kita ingin memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Salah satunya adalah dengan tersedianya akses. Mungkin kita perlu pelajari lagi, Pak. Pelajari lagi ini simpulnya di mana, nanti kita bisa bantu luruskan. Jadi sebetulnya intinya adalah akses, ketersediaan, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dalam mekanismenya ada hal-hal yang tidak match, itu perlu kita kaji, kemudian nanti kita bisa bicarakan, kita bisa temukan solusi supaya ini bisa clear, bisa smooth. Ya, baik, makasih Bu. Ini ada satu pertanyaan Bu mengenai kebijakan. Peran sistem kesehatan nasional terhadap kebijakan JKN, misalnya program rujuk balik, sedangkan keadaan di puskesmas belum memenuhi standar ketersediaan obat sesuai rujuk balik. Itu Bu pertanyaannya. Baik, rujuk balik itu kan sebetulnya bisa juga praktik gitu kan. Jadi memang saya paham, sepertinya untuk teman-teman di puskesmas ini sangat banyaklah pekerjaannya gitu. Kemudian ketika kita mengambil satu keputusan, maka seyogianya ketika itu sebelum menjadi keputusan, maka kita harus melakukan harmonisasi dengan aturan-aturan yang ada. Jadi kita harus jadi jangan sampai adanya aturan yang satu akan menabrak aturan yang lain. Jadi kita akan sinkronkan supaya keduanya itu bisa berlangsung dengan baik. Memang saat ini saya rasa kalau program rujuk balik itu belum
belum berfungsi sebagaimana apa yang kita inginkan. Kan sebetulnya rujuk balik itu kan supaya mengurangi beban dari rumah sakit. Jadi itu kita kembalikan ke fasilitas kesehatan primer. Bisa ke puskesmas, bisa ke apotek. Namun mungkin dalam pelaksanaannya juga belum berlangsung dengan terlalu baik, sehingga akhirnya tetap saja FKTP-nya tidak bisa melaksanakan ini. Dan nanti mungkin kita harus catat, Bu, kalau kan sebetulnya rujuk balik ini kan ada penyakit-penyakitnya yang boleh. Jadi seharusnya kalau obat rujuk balik itu dilaksanakan, maka obatnya seharusnya tersedia. Nah, itu nanti kita akan telah lagi lah aturannya kira-kira yang mana. Tapi seharusnya obat itu untuk rujuk balik, kalau misalnya FKTP-nya melaksanakan rujuk balik, harusnya obatnya ada. Ya, terima kasih Bu Dita. Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah membaca chatnya, seluruh chat dari Bapak dan Ibu. Isinya lebih banyak ke teknis banget ya, untuk ke sangat teknis sekali. Kita baru mulai Bapak Ibu sekalian ya. Bu Dita ya, pelatihannya baru mulai udah panas gitu ya. Mungkin begini Pak Wawan, maksud saya Bapak Ibu, kan, ya. Mungkin begini Pak Wawan, jadi kan tim saya ada di sana, nanti akan membantu untuk menjawabkan ini. Karena kalau kita lihat kan ada aturan pengadaan yang ada di direktorat lain, nanti kami coba untuk refer ke tempat teman-teman yang lain untuk menjawab supaya lebih sempurna. Tapi mungkin tidak harus sekarang, karena kan ini pelatihannya juga masih ada waktu ya Pak ya. Nanti kita coba jawabkan, nanti kita akan ada pada fasilitator untuk nanti dibagikan dengan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Bu Dita. Betul kata Ibu tadi, Bu, ini kayaknya peserta udah panas bener gitu ya. Nggak sabar gitu ya. Mungkin Pak Wawan, kita sama-sama apoteker, Bapak harus pahami, teman-teman kita apoteker ini haus ilmu, Pak. Haus ilmu dan rajin semua. Makanya di apotek itu, di puskesmas itu pekerjaan mereka paling banyak, Pak. Karena satu, dia kerja memberikan pelayanan kefarmasian, kedua dia suruh ngurus logistik, ketiga biasanya mereka semua petugas pengadaan, Pak. Jadi memang teman-teman apoteker ini punya satu spesifikasi yang khusus lah Pak gitu. Jadi kita harus apa ya? Ya, betul Bu Dita. Baik, terima kasih. Jadi Bapak, karena keterbatasan waktu kita dan Bu Direktur juga gitu. Bapak Ibu nanti ini saya lihat satu persatu teknis banget gitu ya. Teknis bangga, nanti itu jatahnya fasilitator. Kita berikan kepada fasilitator dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Yang Bu Dita sampaikan tadi di forum ini juga hadir. Subditnya Bu Dita itu hadir semua. Kemudian fasilitator juga sudah hadir. Jadi Bapak Ibu kita pending dulu kepanasarannya ya. Karena yang sifat-sifatnya teknis nanti akan dijawab lebih teknis lagi oleh para fasilitator. Begitu ya Bapak Ibu ya, yang sabar. Kita masih panjang kok ya, masih panjang untuk melaksanakan proses ini. Biar prosesnya pelan-pelan, gitu. Kalau pelan-pelan itu masuknya lebih dalam Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Bu Dita, terima kasih banyak atas materinya, terima kasih banyak atas arahannya. Kemudian kami juga ingin menyampaikan banyak hal Bu yang ingin Ciloto lakukan gitu ya. Salah satunya yaitu mengenai pola pelatihan kefarmasian juga masih dalam tahap jalan di tempat karena kami agak sedikit bergeser ya. Nusantara Sehat Bu sudah di depan mata kami untuk segera jalan sehingga kami agak pending untuk itu. Kemudian tadi Bapak Ibu yang pelatihan fungsionalnya mana dong? Siap, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Semuanya sudah ada dalam perencanaan BPPK Ciloto. Sebisa mungkin kami akan membantu meningkatkan kapasitas daripada kompetensi Bapak sekalian. Baik, untuk itu berikan plus pada Ibu Dita. Terima kasih Bu atas materinya. Baik, dengan demikian Bu Dita ada yang mau Oh iya. Baik, terima kasih Bu Dita, silakan. Demikian Bapak Ibu sekalian materi dari kebijakan pelayanan kefarmasian ya yang sudah disampaikan oleh Ibu Direktur Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan. Baik, dengan demikian sesi materi kebijakan kami tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nge-lag lagi, hilang lagi. Lanjut, Pak Wawan. Maaf. Oh iya, lanjut. Ini saya pakai handphone di tethering. Jadi tadi itu ada yang nelpon rupanya. Ya, baik. Mohon izin Bapak beberapa menit ke depan saya ingin menyampaikan hal-hal terkait pelatihan ini. Ini tolong suaranya ada echo katanya, berarti ada yang nyalain mic selain saya. Sebentar saya lihat ini dulu, ngambil filenya dulu. Jadi Bapak Ibu, mohon izin akan menyampaikan terkait dengan pelaksanaan atau lebih tepatnya kita menyebutnya pengarahan program ya. Pengarahan program terkait dengan materi atau pelatihan yang akan dilaksanakan. Izin share. Sebentar. Maaf. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya nanti akan memperkenalkan beberapa fasilitator yang hadir di dalam pelatihan ini. Ya, yang pertama tadi saya sudah memperkenalkan diri. Kemudian selanjutnya, Bu Sumarti masuk nggak? Masuk. Nah, di sini ada Ibu Sumarti, Bapak Ibu. Ya, Bu Sumarti ini Kepala Seksi Pelatihan Teknis. Jadi seluk-beluk pelatihan ini ada di bawah koordinasi dari Bu Sumarti. Mana Bu Sumartinya? Nah, kemudian yang kedua ada Ibu Farahdina Tanjung. Ibu Dina tolong dibuka dong videonya. Nah, ini ya. Ada Farahdina Tanjung. Silahkan dicari kalau tidak kelihatan. Nah, ini Bu Dina ini Kepala Seksi Pelatihan Fungsional. Nah, ini nanti yang sedang meng-create yang create pelatihan mengenai fungsional ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya keinginan daripada Direktorat Pelayanan Kefarmasian juga ada memasukkan pelatihan fungsionalnya ya. Kemudian saya juga memperkenalkan ada Ibu Heti Permatasari. Supaya bisa dipin Bu Heti, boleh dibunyikan mic-nya hadir gitu. Oh ini. Nanti Waalaikumsalam. Ini Bu Heti yang diperkenalkan akan dipin oleh Kang Agung ya. Ada Bu Mar'ah. Heti dan Bu Mar'ah adalah pengendali pelatihannya. Ya. Kemudian ada Dr. Yan. Waalaikumsalam. Tuh ada Bu Mar'ah. Mana Gung dipin? Assalamualaikum. Salam. Ini Dr. Yan. Top Markotop. Pak Yan angkatan 4 ya. Kemudian ada Bu Mar'ah, Bu Heti, Bu Etna Saraswati. Mas Agung tolong dipin Bu Etna. Oh, Bu Etna belum kelihatan. Satu lagi siapa? Satu lagi Pak Rudi Bastaman. Iya. Nah, ini Bu Etna nih. Ini Bu Etna Saraswati, video suara kami juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Rudi Bastaman. Mana Kang Rubas? Dipanggilnya Kang Rubas, panggilan kesayangannya di Ciloto.
Yang Bas lagi di kelas. Lagi. Oh iya, ada pelatihan yang lain ya. Kemudian selain itu Bapak dan Ibu sekalian, juga di sini ada beberapa orang tim pengajar dari baik itu dari Direktorat Pelayanan Kefarmasian, dari Hisfarkesmas ya, kemudian dari beberapa puskesmas. Jadi praktisi, kita datangkan beberapa praktisi. Yang pertama Ibu Dina Sintia Pamela dari Direktorat Kefarmasian. Bu Dina mau hadir? Oke, rupanya tidak ada. Kemudian yang kedua Ibu Lina Nadilah dari Puskesmas Tebet. Lina Nadilah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir ya, nanti yang ditandain tutor berarti fasilitatornya. Bu. Nah, Bu Lina sekarang bisa kelihatan jelas sama saya ya. Biasanya pakai APD terus Bu Dina. Biasanya rapet ya Pak. Lagi iya, pindah ruangan Pak. Oh, terima kasih. Kemudian ada Bu Medinda Verolita dari Puskesmas Penjaringan. Ibu Windy, Ibu apa siapa tadi? Bu Medinda ada ya? Medindia? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Windy Wikandari, Puskesmas Cakung. Ada Pak. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam nih Bu Windy nih dari Puskesmas Cakung. Ada Ibu Mira Miratul Jannah, Hisfarkesmas ini. Bu Mira mana? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Pandu Wibowo dari Puskesmas di Pontianak. Pak Pandu. Assalamualaikum Pak Hadir. Terima kasih Pak Pandu. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, itu 5 orang Bapak Ibu itu adalah pemberi materi pengolahan sediaan farmasi dan DMHP. Selanjutnya yang kedua, ada Ibu Sani. Bu Sani? Oke, belum. Ada Ibu Helen. Assalamualaikum Pak. Kemudian, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Bu Helen dari Puskesmas Kurai Taji. Ya. Kemudian tadi Bu Sani ada Puskesmas Pasundan. Ya, kemudian ada Bu Iis Rukmawati. Bu Iis, hadir Bu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Nah, Bu Iis peran Bapak sekalian. Jadi kita akan berkunjung ke Puskesmas Ibrahim Aji. Tapi bohong. Tapi bohong karena kita tidak langsung berkunjung ke Bu Is ya, tetapi melalui media yang lain. Iya, siap nih Bu Is nih ya. Makasih Bu Is. Kemudian ada Bu Krisna, Puskesmas Melati 2 Sleman. Wah, mantap nih ya. Waalaikumsalam. Makasih Bu Krisna. Kemudian satu lagi ada yang tadi, yang 5 orang tadi ya, satu lagi Bu Mira, itu adalah pengampu materi pelayanan farmasi klinik di Puskesmas. Sedangkan yang keempat adalah materi edukasi dan pemberdayaan masyarakat, ada Farafiandes. Farafiandes hadir di sini? Ya, sepertinya Farevi sama Bu Dina sedang rapat dengan Bu Direktur ya. Hadir, saya hadir. Itu dari Direktorat Pelayanan Kefarmasian. Oh iya, makasih Farevi. Ya. Siap, hadir Farevi ya. Kemudian ada Maria Ulfah. Nah, ini Ketua Hisfarkesmas Kalimantan Selatan. Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semua. Terima kasih Pak Wawan. Iya, sama-sama Bu Maria Ulfah dari Hisfarkesmas Kalimantan Selatan. Kemudian ada Bu Sugianto, Bu Sugianti, Puskesmas Logosari Kulon. Bu Sugianti, mohon maaf Bu Sugianti, aduh, salah sebut rupanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wan, salam kenal juga. Iya, siap, makasih Bu Sugianti. Yeah. Kemudian ada Bu Windy Wikandari, udah tadi ya, Bu Windy ya. Satu, Bu Helen juga sudah. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian, sudah itu perkenalannya.
Kemudian nanti di dalam pelaksanaan pelatihan ini akan didampingi oleh setiap hari Bapak Ibu berkomunikasi dengan Bu Tari dan Bu Kania ya, Mbak Tari sama Mbak Kania. Kemudian nanti juga ada penanggung jawab yang lain di kelas masing-masing, tentunya saya kira itu sudah masuk ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan mengenai pengarahan programnya ya, supaya Bapak Ibu sekalian, apa sih yang akan dilaksanakan selama hampir 15 atau 18 hari di BPK Ciloto. Oh, ada Bu Eka Junior, makasih Bu Eka. Ya, kemudian banyak sekali ya permintaan capung nih ya. Permintaan capung. Nanti akan saya jawab satu-satu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian sudah nampak ya, Mbak Kania sudah nampak ya. Ya, ini adalah pelatihan pelayanan kefarmasian bagi tenaga farmasi di Puskesmas. Nah, ya, kalau Bapak Ibu lihat, saya tuh apoteker Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah dari sejak jadi apoteker sampai dengan hari ini, apalagi jadi PNS jadi di Ciloto aja, kemudian sempat pindah ke Batam, jadi berkeliling di bagian pelatihan saja gitu. Alhamdulillah tahun ini BPK Ciloto bermitra dengan Direktorat Pelayanan Dirjen Kefarmasian dan Alkes untuk bermitra mengembangkan pelatihan-pelatihan kefarmasian. Ini begitu dibuka keran pelatihan 400 itu waktu pertama kali kita buka ini ya, waktu pertama kali kita buka pelatihan itu sehari aja udah bisa 200 orang gitu ya. Ini Bapak Ibu juga kami masih terbuka. Sekarang pendaftar berapa Mbak Ani? Berapa? Oh, pendaftar 410. Jadi Bapak Ibu yang punya temannya masih punya teman di puskesmas yang lain, silahkan ya daftar karena kami buka sampai dengan 480 orang. Ya, yang asalnya cuma 30 loh. Cuma 30, tetapi kami buka alhamdulillah dengan sistem seperti ini kita mampu 480 orang, melebihi ekspektasi. Jadi kalau tadi disebutkan oleh Bu Dita masih ada ribuan kawan-kawan kita di luaran sana yang belum ikut pelatihan, insya Allah pelan-pelan kita akan penuhi ya Bapak Ibu. Kemudian tujuan pelatihan kira-kira seperti ini ya, bahwa setelah mengikuti pelatihan peserta mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai dengan standar. Itu. Kemudian kompetensinya ada 3 saja sebetulnya kompetensinya Bapak Ibu. Yang pertama adalah melakukan pengelolaan sediaan farmasi dan BNHP di puskesmas. Yang kedua melakukan pelayanan farmasi klinik. Yang ketiga melakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Ya, 3 hal ini saja sederhana yang akan kita dalam pelatihan ini, tetapi dampaknya cukup luar biasa ya Bapak Ibu. Kemudian ini materinya kira-kira, tadi materi kebijakan sudah disampaikan, kemudian nanti materi standar pelayanan, itu akan disampaikan oleh salah satu kasubdit di Direktorat Pelayanan Kefarmasian. Kemudian ada 3 materi inti, ya, materi pelatihan inti ada 3. Yang pertama adalah sediaan farmasi dan BNHP, yang kedua farmasi klinik, dan yang ketiga edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada 3 materi penunjang, ya, ada building learning commitment, anti korupsi, dan rencana tindak lanjut. Ya, itu. Kemudian ini struktur programnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, asalnya struktur program ini 40 JPL itu dibuat klasikal gitu ya. Nah, dibuat klasikal, Bapak Ibu hadir ke Ciloto, ya karena pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa hadir, Bapak Ibu tidak bisa hadir ke Ciloto. Insya Allah kapan-kapan bisa hadir ya Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang berkenan hadir di BPK Ciloto. Nah, jadi sebetulnya di dalam pelaksanaan pelatihan ini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah asinkronus mandiri. Jadi Bapak Ibu murni belajar sendiri. Ya, nanti di dalam Ciloto Learning Center itu, yang kalau nggak salah Mbak Tari sudah lapor ke saya, dibuka ada percobaan, coba-coba gitu ya, silahkan saja dieksplor. Nah, belajar mandiri nanti kami tidak akan terlalu rigid dengan belajar mandiri. Jadi tidak tidak di close gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan saja ketika mau belajar mandiri bisa loncat-loncat, bisa boleh-boleh saja. Yang nggak boleh loncat ngerjain tugas ya. Itu yang nggak boleh loncat. Jadi ngerjain tugas tetap kalau bisa berurutan. Karena
waktunya juga mungkin tidak cukup atau waktunya agak sedikit terbatas atau bisa juga luang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan melaksanakan asinkronus kolaboratif. Nah, di bahasa e-learning namanya asinkronus kolaboratif. Jadi mengerjakan tugas dan Bapak Ibu mengerjakan tugas didampingi oleh fasilitator. Walaupun fasilitatornya mungkin tidak akan langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian, bisa melalui misalnya ya seperti itu. Jadi akan penugasan kepada Bapak Ibu. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah sinkronus maya. Untuk kita singkat SM, nah ini tatap maya. Tatap maya ini kita akan buat melalui Zoom meeting ya. Ada 8 kali sebetulnya. Ada 8 kali tatap maya yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Mengenai waktunya Bapak Ibu, kita sengaja memilih siang ya. Kalau nggak salah rata-rata jam 1 ya Mbak Kania ya. Rata jam 1 karena kita mempertimbangkan kalau satu kegiatan puskesmas nggak full ya, udah bisa belajar gitu dengan lebih tenang tentunya. Ya, ini hanya perkiraan kami saja Bapak Ibu sekalian ketika waktunya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian selanjutnya, maaf. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu, kalau kita sedikit apa sih tadi asinkronus, sinkronus gitu, asinkronus mandiri ini kira-kira begini nih. Kak, saya ambil dari Pak Uwais Khairuman tahun 2019. Jadi ruang belajar zaman now kayak gini Bapak Ibu ya. Misalnya yang pertama, kalau yang pertama itu tatap muka ya. Ini kalau yang namanya tatap muka ya seperti dan yang kedua tatap maya. Nah ini yang kita lakukan adalah contoh tatap maya, virtual synchronous learning 8 kali kalau tidak salah tatap maya 8 kali. Yang kolaboratif. Nah kolaborasi ini masih dibimbing oleh para fasilitator. Sedang 4 adalah mandiri. Ini asinkronus yang disebut asinkronus. Bapak Ibu nanti di dalam CLC itu ada biasanya ada video, slide presentasi, ada e-book, kemudian juga peraturan-peraturan gitu ya. Cara-caranya juga ada di sana gitu ya. Itu kira-kira Bapak Ibu sekarang diajak oleh BPPK Ciloto untuk belajar di zaman now ya. Kemudian ini skenario pembelajarannya. Mohon Bapak Ibu nanti kita pahami ini secara ringkas ya. Ini kita pembukaan dan pretest sudah ya. Makanya pretestnya berapa paling kecil? Pretestnya ada Pak, paling tinggi 98. Oh ya, mantap tuh. Paling tinggi 98. Ini mau pelatihan nggak? Tinggal 2 lagi 100 itu ya. Ini aduh luar biasa ya. Luar biasa, paling tinggi 98. Ini itu yang ngomong tadi Mbak Tari tuh. Kemudian hari ini pengarahan program ya. Kemudian yang kedua materi dasar. Materi dasar itu materi kebijakan dan materi standar pelayanan kefarmasian. Kemudian ada materi inti yang 3 tadi. Cara belajarnya ada belajar mandiri melalui CLC, kemudian ada kuis, ada penugasan, dan sesi tatap muka. Jadi setiap materi inti, insya Allah ada belajar mandirinya, ada kuisnya, ada penugasannya, dan ada sesi tatap mukanya. Nah, setelah materi inti, kita akan PKL. PKL akan dilaksanakan di Puskesmas Ibrahim Aji, Kota Bandung, yang akan difasilitatori oleh Ibu Iis. Ya, tadi Ibu Iis sudah saya perkenalkan. Jadi ada 2. Skenario yang pertama adalah Bapak Ibu akan diajak nonton, gitu ya. Nah, ini pelatihannya seru-seru juga ya, ada nontonnya gitu ya. Jadi nonton di videoin ya, nanti Puskesmas Bu Is akan di videoin seperti apa sih yang 3 materi inti tadi dilaksanakan di Puskesmas Ibrahim Aji Kota Bandung.
Suatu saat kalau mau berkunjung, boleh-boleh saja ya. Bagi yang dari luar kota, jadi jemput saya ke Cileto, baru kita ke Bandung. Ya. Kemudian yang kedua, nanti ada sesi, siap, ada sesi tanya jawabnya sama Bu Iis. Ya, jadi yang kedua ada sesi tanya jawabnya. Kemudian yang langkah kelima adalah materi anti korupsi, ada post-test, ada evaluasi penyelenggaraan, dan RTL. Nah, khusus untuk post-test, nilainya harus 80,01 ke atas, baru dapat sertifikat. Nah, kemudian yang kedua adalah RTL. Ya, RTL-nya kami mendesain atau kami membuat suatu rancangan bahwa kami ingin RTL-nya RTL yang berdampak pada Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak sekedar documented bikin RTL, tapi hasilnya nggak ada, nggak seperti itu. Kita akan sedikit rubah desainnya. Nanti saya sampaikan kemudian Bapak Ibu ya. Kemudian ini jadwalnya kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi tolong nanti Bapak Ibu dan Ibu sekalian untuk berkomunikasi dengan pimpinan puskesmasnya atau dengan rekan kerjanya. Kira-kira jam-jam inilah untuk Bapak Ibu sekiranya menyempatkan waktu untuk belajar ya, terutama untuk materi yang sifatnya sinkronus maya. Karena yang sinkronus maya Bapak Ibu tentunya wajib hadir. Ya, itu seperti itu. Misalnya nih, besok jam 8 sampai jam 10 sesi pertama, sesi kedua jam 1 sampai jam 14.30. Kemudian tanggal 13, jadi saya terangin sedikit ya. Tanggal 12, Bapak Ibu di materi inti 1 itu belajar mandiri. Silakan baca, lihat-lihat di CLC itu semuanya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu akan diberikan waktu untuk mengerjakan tugas di tanggal 13. Nah, kemudian di tanggal 14-nya Bapak Ibu akan sinkronus maya. Nah, atau melalui Zoom meeting. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekarang secara singkatnya tanggal 12, 13 itu Bapak Ibu sebetulnya kami berikan kebebasan untuk belajarnya karena mandiri ya. Untuk mengegas, Bapak Ibu nanti akan didampingi oleh para fasilitator. Tetapi fasilitator pun tidak berada bareng seperti ini, enggak gitu, hanya menggunakan forum diskusi. Nah, jadi ini saya kira waktunya sangat longgar sekali untuk belajar. Nah, kemudian tanggal 15 Bapak Ibu sekalian, itu kan ada 2 ya. Karena materi inti 2 dan materi inti 3 sedikit, kami satukan belajarnya. Nah, pertanyaannya, Pak, saya boleh nggak belajarnya langsung MI1, MI2, MI3, silakan saja. Ya, silakan saja. Itunya saya nggak akan ditutup seperti itu. Untuk belajarnya silakan untuk dilepas sama kita. Kemudian nanti itu akhirnya sampai dengan tanggal 22 Agustus ya, seperti itu. Kemudian PKL Bapak Ibu sekalian. PKL ini tanggal 24 kita PKL nonton video, kemudian tanggal 25 kita Zoom meetingnya dengan menghadirkan narasumber, kemudian tanggal 26 itu anti korupsi dan evaluasi penyelenggaraan. Nah, pada saat tanggal 26 itu ada laporan PKL, jadi PKL itu 3 hari, ya, 1 hari nonton video, 1 hari dengan narasumber, 1 hari bikin laporan. Kemudian yang selanjutnya tanggal 27 RTL, yaitu konfirmasi RTL. Seperti apa konfirmasi RTL, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian tanggal 28 Agustus, hari Jumat, kita lakukan penutupan ya pada pagi hari tentunya. Nah, kemudian sekaligus mengumpulkan RTL di tanggal 28. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya tekankan di sini adalah Bapak Ibu nanti di RTL-nya terutama ya, akan saya tekankan di situ. Ya, ini jadwal secara day by day-nya, tetapi ada kemungkinan nanti ada pergeseran jadwal sedikit Bapak Ibu ya. Nah, tentunya dengan pergeseran jadwal sedikit juga saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk hadir. Kalaupun pada saat ada pergeseran Bapak Ibu tidak bisa hadir, kita akan fasilitasi dengan kegiatan yang lain. Tapi pada intinya Bapak Ibu diharapkan hadir, wajib hadir pada saat sinkronus maya. Ya, karena ada beberapa keperluan nanti Mbak Tari dan Mbak Kania yang akan menyampaikan kemudian. Ini baru perkiraan saja, kira-kira kalau ada hal demikian ya, Bapak Ibu sekalian.
Oke, kemudian nih skenario PKL. Ini yang jadi perhatian kita semua, Bapak Ibu kami mohon. Yang pertama adalah hari pertama adalah tayangan video, ya. Jadi seakan-akan kita mengunjungi puskesmas. Kemudian yang kedua adalah menghadirkan fasilitator dari puskesmas. Yang ketiga adalah membuat laporannya individu, ya. Kami sengaja menyampaikan laporan individu karena laporan kelompok saya maksud saya itu agak terlalu khawatir dengan kondisi seperti ini, ya, menggunakan teknik seperti ini. Kita coba per individu. Jadi isinya apa? Listen learn, Bapak sekalian, ya. Jadi kami harap semua mengambil listen learn-nya atau pembelajaran utama, ya. Jadi tidak kami kasih format, kemudian isinya bla 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 panjang, profil dan sebagainya. Enggak. Kita enggak memberatkan ke situ, ya. Kami justru lebih ingin masuk kepada listen learn-nya, pembelajaran bagi yang apa sih yang dapat diperoleh di puskesmas Ibrahim Aji. Ya. Paham ya Bapak Ibu untuk setengah PKL ya? Kalau ada pertanyaan tolong ditahan dulu pertanyaannya. Nah, sekarang RTL. Apa itu RTL? Formatnya seperti apa? Implementasinya seperti apa? Pembuktiannya seperti apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan kasih gambaran dulu. Hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, nanti akan saya beri tugas untuk RTL. Nanti kalau saya lupa, tolong bahkannya diingatin. Nah, pengarahan program ini adalah informasi awal bahwa Bapak Ibu harus menyusun RTL yang benar-benar bisa dilaksanakan. Berapa lama melaksanakannya? Saya kasih waktu 2 weeks. Nah, 2 minggu. Oke. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Coba bayangkan dulu Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu harus membuat RTL yang aplikatif. Syukur-syukur bisa jadi inovasi. Oke. Nah, yang kedua, setelah Bapak Ibu memperoleh informasi ini, Bapak Ibu tentunya akan dapat materi dasar. Tadi sudah 1, besok 1 lagi. Kemudian ada materi inti. Intinya Bapak Ibu sudah mengikuti seluruh materi pelatihan. Nah, dari situ settingan Bapak Ibu sekalian sudah tergambar nih. Saya mau bikin apa? Terus kita ya berpikir diselami, didalami, dapat materi inti 1, materi inti 2, materi inti 3. Apakah yang harus saya perbaiki gitu ya? Nah, gitu. Nah, sehingga sudah ada rancangan RTL-nya. Nah, rancangan RTL ini hampir berapa hari ya? 3, hampir 6 hari lah. Nah, Bapak Ibu pada saat masuk kelas PKL, Bapak Ibu akan dimintai konfirmasi RTL-nya. Ya, nanti didampingi oleh para MOT ya, akan dicek nih. Ya, akan dicek RTL mana yang bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ada sistem cross check. Ya, jadi itu ada konfirmasi RTL itu setelah PKL. Jadi Bapak Ibu dapat materi inti, dapat PKL. Nah, di materi inti udah ada rancangan RTL nih. Tapi begitu masuk ke PKL, ini informasi atau inovasi dari Puskesmas Ibrahim Aji bagus nih. Akhirnya jadi ide berikutnya untuk bikin RTL. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian ya, kira-kira seperti itu di prosesnya. Kemudian ketika masuk materi RTL yang benernya, Bapak Ibu nanti akan dimintai pengumpulan RTL. Ya, di hari terakhir Bapak Ibu akan dimintai pengumpulan RTL. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan RTL. Nah, dari pengumpulan RTL sampai dengan nyusun RTL, saya kasih waktu 2 minggu. Cukup ya? Cukup Bapak Ibu ya? Nah, saya kira cukup-cukupkan ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian nanti Bapak Ibu akan kami kirimkan sertifikat kalau memenuhi RTL yang tadi. Ya. Oke, itu dulu. Tahan dulu. Kalau ada pertanyaan, kita lanjut berikutnya. Jadi intinya RTL ini Bapak Ibu sekalian saya ingin yang mempunyai dampak langsung, berdampak. Saya kasih contoh ya. Misalnya selama itu MHP saya cara penyimpanannya, cara ini masih berantakan, nah saya akan bagusin deh, nah silahkan. Oh selama ini pelayanan kefarmasian di puskesmas saya agak berkurang nih, saya akan tambahin, silahkan.
oh saya belum melaksanakan edukasi dan pemberdayaan masyarakat nih. Besok-besok lah saya akan kerja, silahkan. Nah, kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya ingin berdampak Bapak sekalian supaya nanti dari kelas ini ada yang bisa dibanggakan, kami laporkan ke Guru Kasihan bahwa pelatihan di BPK Ciloto dampaknya langsung kepada peningkatan kompetensi peserta. Ya, bagus. Kami sangat bersyukur sekali kalau Bapak Ibu nanti artel ini mampu menghasilkan inovasi. Wah, Pak Tuan nggak akan cukup. Ya dicoba, gitu ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu hariannya ada namanya studi review, ya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan tugas catatan pembelajaran harian. Nah, isinya adalah poin-poin inti materi. Sekali lagi saya tidak ingin memberatkan Bapak Ibu karena Bapak Ibu berada di sela-sela kegiatan kerjanya. Justru kami hanya meminta kepada Bapak Ibu untuk membuat lesson learn-nya aja setiap materi. Ya, nggak harus panjang cerita. Ingat, saya tidak menuntut bikin laporan rangkuman, bukan ya. Bukan rangkuman, tapi lebih kepada lesson learn, lebih kepada insight-nya. Bapak Ibu belajar itu tuh manfaatnya apa, Bapak Ibu itu misalnya yang diperoleh apa, lebih ke arah situ. Ya, tidak diperkenankan untuk mengarang indah ya. Karena kita harus mengarang kenyataan. Gitu ya. Kemudian formatnya nanti akan di-share oleh panitia melalui WA Group ya. Coba kalau Bapak Ibu nanti setelah di-share, wah itu ngisinya gampang banget gitu. Kami hanya memberikan tugas kepada Bapak Ibu, karena ini belajar mandiri, tentunya kami harus mencari cara bagaimana belajar mandirinya Bapak Ibu terkontrol dengan baik, seperti itu. Kemudian ini evaluasi belajarnya, ketuntasan secara online 100%, penyelesaian tugas 100%, penyelesaian atau kuis 100%, post-test 100%, dan partisipasi dalam sesi sinkronus maya 100%. Hasil belajarnya, nah penyelesaian 80 ya. Kemudian kuis tiap materi minimal 70. Kalau dapat 70 gimana? Gosok lagi Bapak Ibu. Kan gosok lagi kan? Coba lagi. Gitu ya. Kemudian penyelesaian ujian poster ini nilainya minimal 80,01. Jadi harus berada di atas 80. Nah, ini adalah salah satu syarat kelulusan. Bapak Ibu posesnya harus di atas 80. Nah, sehingga jika tidak mencapai nilai minimum passing grade dapat dilakukan remedial. Ya, yang kuis Bapak Ibu sekalian bisa diulang beberapa kali kuisnya sampai dapat 70. Kemarin PPIH ada yang 10 kali ya. Oh, itu susah banget tuh kayaknya 10 kali. Kalau enggak lah kayaknya. Kayaknya Bu Lina dan kawan-kawan nggak terlalu sulit bikin soalnya ya. Kemudian yang kedua nilainya 80 tes. Kemudian ini aktivitas bagus sekalian. Minta tolong diingat-ingat, minta tolong dipatuhi. Ini aktivitasnya. Bapak Ibu akan absen harian, nanti di-share sama panitia absennya. Kemudian aplikasi CLC-nya ada user activity log. Ya, jadi Bapak Ibu setelah masuk ke CLC kami akan tercatat di aktivitinya. Jadi mohon maaf nanti apabila Bapak Ibu agak kurang aktif di dalam CLC, tentunya akan mendapatkan peringatan ya. Akan diingatkan oleh anggota ya untuk masuk di CLC-nya. Kemudian yang ketiga adalah upload di CLC. Jadi upload tugas tuh di CLC. Nanti kalau ada kesulitan kita cari jalan lain ya. Jalan lain misalnya apa ya contohnya ya? Misalnya Bu Iis menugaskan bikin video. Bukan Bu Iis, Pak Revi misalnya di edukasi menugaskan bikin video edukasi. Nah, wah itu video berat Pak, 1 giga, pakai YouTube. Nah, jadi gitu Bapak sekalian ya. Kami insya Allah sudah punya pengalaman di PPIH sehingga kami juga mempunyai pengalaman, punya jalan keluar untuk menghadapi segala keinian teknologi dari Bapak Ibu sekalian ya, kekurangan teknologi. Kemudian rekaman video, rekaman visinya juga nanti sebagian akan kami save juga. Bapak Ibu mungkin hanya apa ya, screenshot gitu ya, pembukaan, screenshot sekali, simpan itu ya. Ikut Zoom meeting misalnya, materi standar pelayanan, screenshot, simpan gitu Bapak sekalian ya. Selain Bapak Ibu tentunya saya sudah menugaskan panitia di Ciloto untuk selalu merecord aktivitas pembelajaran setiap harinya. Kemudian ini sertifikat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sertifikat yang pertama untuk teman-teman di Kemenkes tentunya akan sertifikat Kemenkes. Untuk teman-teman yang IAI, berapa dapat SKP-nya Bapak Ibu?
24. Hore, tepuk tangan dong. Ini sengaja nih, sengaja staf saya juga saya bilang nggak boleh dikasih tahu peserta biar saya yang menyampaikan biar jadi surprise ya. 24 Bapak Ibu sekalian. Pak Udin terus keluar. Atau Dirawat di mana? Gunung Jati. Duka. Ya, jadi Bapak Ibu ya, ini kalau dibuka moodnya nih sama saya nih, tepuk tangannya rame nih. 24 SKS gitu ya. Sekali pelatihan 24 SKP itu bisa langsung apa namanya? Uji kompetensi langsung lulus tuh. Oh, gambarnya putus-putus ya. Gitu ya. Jadi ini 24 SKP ini hadiah yang sangat besar nih buat Bapak Ibu sekalian, bisa memberikan sekaligus udah ada nih 24 SKP kata Artawan, katanya gitu ya. SKP baru tapi malu mau nanya, nggak tanya dikasih tahu sama saya 24 ya. Berbahagialah Bapak Ibu sekalian ya, dapat sertifikasinya di Kementerian Kesehatan dan di organisasi profesi. Oh, langsung ramai kan? Begitu bilang 24, ini sengaja anggota saya nggak boleh bilang selain saya. Oke, jangan senang dulu ya, ini kewajibannya. Yang pertama adalah mentaati tata tertib penyelenggaraan pelatihan, termasuk mengikuti seluruh sesi pelatihan, penugasan, dan kuis. Kemudian pakai Zoom meeting, tolong Bapak Ibu menggunakan pakaian bebas tapi rapih ya. Jangan pakai singlet, jangan gitu ya. Kaos oblong juga kalau bisa jangan gitu. Pakai pakaian rapi aja ya, pakaian bebas rapi, mau batik, kemeja ya silahkan lah. Nah, khusus pembukaan dan penutupan nanti Bapak Ibu kami harapkan menggunakan batik. Yang ketiga adalah mengikuti seluruh materi pelatihan. Yang keempat, nah ini yang paling penting Bapak Ibu ya, bahwa Bapak Ibu bersedia mengimplementasikan RTL dalam kurun waktu yang ditentukan 2 minggu. Ini peserta begitu dapat SKP 24, 19 dalam waktu 2 menit. Terakhir, hak peserta 1, mendapatkan password untuk mengakses Cilocok. Jadi Bapak Ibu nanti username dan password ini Bapak Ibu simpan baik-baik ya. Simpan baik dan sampai lupa, karena setiap penyelenggaraan di Cilocok menggunakan yang di Simple IT, terutama yang di Simple IT. Yang di Simple IT Bapak Ibu tolong disimpan baik-baik, karena Bapak Ibu kalau ingin menjadi peserta bukan hanya menjadi peserta ya, Bapak Ibu menginginkan informasi apapun tentang pelatihan yang ada di BPK Cilocok bisa menggunakan akun Simple IT ya, kecuali yang akses CLC tentunya sesuai dengan pelatihannya. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, diganti biaya komunikasinya berupa pulsa. Ya, jadi akan diberikan pulsa. Pulsanya berapa? Mohon maaf, saya sih inginnya sehari 100.000 gitu ya. Sehingga kalau 15 hari 1,5 juta gitu. Saya sih pengennya begitu. Tapi mohon maaf, rupanya negara tidak mengingat seperti itu karena sedang pilot. Jadi kami hanya memberikan kuota Rp150.000. Nah, ya, alhamdulillah. Ya, jadi bukan 1,5 juta ya Bapak Ibu, hanya 150 karena ketentuannya seperti itu. Bapak Ibu diberikan hak penggantian pulsa. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak mempunyai nomor GSM yang pas prabayar, jadi menggunakan pasca bayar gitu. Mohon maaf, kami tidak bisa mengirimkan pulsa ke pasca bayar. Nah, terus gimana dong? Boleh Bapak berikan saja nomor yang lain yang prabayar. Ya, misalnya istrinya, suaminya gitu ya. Tapi tetap namanya nama ibu gitu. Ya, anaknya misalnya gitu ya. Haknya tetap sama diberikan, hanya saja kami tidak bisa mengakomodir pembayaran yang pasca bayar. Karena ketentuannya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat selesaikan seluruh si pelatihan dengan cara mengumpulkan studi review, post-testnya di atas 8 dan melaksanakan RTL. Terima kasih Ibu sekalian. Silakan kalau hal yang ingin
komunikasikan dengan saya di luar pelatihan juga bisa. Itu ada nomor telepon saya di bawah 081707844232. Baik telepon maupun WA melalui nomor yang sama. Udah ada alamat email saya wawanwahyudin01@gmail.com. Kemudian silahkan di-subscribe YouTube saya ya. Atau lihat Instagram saya juga boleh di @wawanwahyudin. Di sana saya kalau lagi baik gitu ya, informasi pelatihan termasuk pembukaan hari ini di Instagram saya ya. Mau bikin YouTube channel ini nanti ya. Dengan nama beken Mang Wawan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pengarahan program dari saya sudah cukup. Tugasnya tolong dicatat, ngambil handphone, catatan dan lain sebagainya sebagai pengantar, bukan pengantar, apa namanya? Sebagai informasi awal untuk LTL. Pertanyaannya, saya ketik ya, saya lupa lagi. Sebutkan 3 hal yang ingin Bapak dan Ibu perbaiki atau tingkatkan atau adakan gitu ya. Ini misalnya ini inovasi gitu ya. Nah, di Puskesmas Bapak Ibu. Nah, ini tolong nanti ada Mbak Tari atau Teh Kania buatkan G-form-nya. Ya. Paling lambat besok. Oh iya. Itu ya. Nah ini jadi saya mau menggunakan pola di Singapura ya. Di Singapura saya 1 bulan belajar hanya 3 hal ini. Jadi sebutkan 3 hal yang ingin Bapak Ibu perbaiki, Bapak Ibu tingkatkan atau Bapak Ibu adakan sebagai wujud inovasi di Puskesmas Bapak Ibu sekalian. 3 hal aja. Nah, nanti 3 hal ini akan berkembang, akan diberikan sedikit materi RTL, kemudian akan berkembang, nanti akan jatuhlah kepada RTL apa yang akan dilaksanakan. Ya, minimal 3 hal ini dulu. Ini tugas wajibnya Bapak Ibu di materi pengarahan program. Silakan nanti Mbak Tari nama Mbak Kania akan membuat G-form-nya untuk mengkolek atau untuk mengumpulkan tugas-tugas ini. Baik, tentunya Bapak Ibu sekalian, ada hal yang ingin Bapak Ibu komunikasikan dengan saya. Silahkan kalau ada pertanyaan, mau pertanyaan langsung atau gini, saya jawab yang ada di ini dulu ya. Saya yang ada di dalam chatnya dulu. Saya dari bawah ke atas saja. Yang pertama, mohon izin bertanya Pak Wawan, adakah format laporan RTR yang bisa di-share sebagai acuan kerangka berpikir untuk pembuatan RTL? Oke, Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya tidak akan mengeluarkan format, ya, tidak akan mengeluarkan format dengan tergesa-gesa, tapi saya lebih kepada mengekspor secara bebas, ya, dieksplor secara bebas, Bapak Ibu sekalian, silahkan dengan tugas yang saya berikan tadi, 3 hal apa yang diperbaiki, misalnya mulai dari alasan, kemudian mulai dari tuntutan perkembangan di tempatnya Bapak Ibu, atau mulai dari masalah-masalah yang ada di tempat Bapak Ibu, silakan. Jadi saya sengaja nggak memberikan dulu ini, karena saya yakin sejawat saya ini, para apoteker ini kita pernah kuliah yang sama ya, akan diacu jika tidak diberikan forma apa. Jadi buat mengalir saja. Saya menerangkan pun dibuat mengalir. Informasi awalnya dari 3 hal itu, materi inti, PKL, RTL, nah itu seperti itu ya. Kemudian alhamdulillah boleh share materi pengarahan, siap, nanti akan saya sampaikan. Kemudian pulsanya bisa ke line WA enggak ya? Boleh, yang penting prabayar ya. Nggak ditransfer ke rekening. Oh, yang ditransfer apa nih Bu Selviana nih? Nggak bisa diuangkan ya, nggak bisa diuangkan.
Kemudian apakah rekaman pun akan di-share karena kualitas sinyal banyak putus? Oke, siap. Nanti Bapak Ibu saya sudah menugaskan ke teman-teman, ke kawan-kawan saya. Sebetulnya nanti kita akan bikin channel YouTube khusus di bidang saya ya, di bidang saya sebagai tempat menyimpan, karena nggak mungkin kami tempatkan dikirim di WA Mbak Tari atau Mbak Kania yang ngirim, nggak mungkin gitu ya. Kasihan mereka pulsanya nggak diganti soalnya. Tapi akan ada di YouTube. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat-lihat YouTube-nya lagi. Kata Pak Ibu atau Bapak ya, Pak Sagori, alhamdulillah tahun ini bisa nyampe 70 SKPD, kata. Iyalah SKP-nya besar ya. Siapa lagi tadi ada pertanyaan apa ya di atas ya? Oke, laporan PKL tetap akan dibuatkan formatnya. Ya, ini khusus yang PKL ya. Khusus untuk yang PKL. Jadi format itu sebetulnya lebih kepada kami ingin mendokumentasikan cara berpikirnya. Silakan Bapak Ibu untuk mengeksplor sendiri ya. Oke, tadi ini ada, saya takut ada salah paham ya. Implementasi 2 minggu itu setelah penutupan, ya, bukan sekarang. Nanti begitu RTL dikumpulkan tanggal 28, nah ngitungnya 2 minggu setelah tanggal 28 itu. Tadi takut salah ini saya. Nah, ada absen ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 ada absen di sana. Ada yang kurang nih, angkatan 1 baru 28. Kemudian Bu Ana, kelas 2 ditunggu pasien fungsional. Insya Allah Bu, ini juga ada permintaan sebetulnya ke fungsionalannya, tapi saya coba berkomunikasi dulu ya, karena kalau nggak salah untuk Japung Apoteker, Direktorat Farmalkes sudah membuat ada aplikasinya. Ini Farmalkes ya, bukan IAI-nya. Ini yang untuk Japung. Karena pasti Bapak Ibu PNS semua kalau di puskesmas ya. Kecuali yang masih belum. Kemudian nanti ada, apakah ada BIMTEK nanti untuk pengadaan melalui e-katalognya? Nah ini seperti konteks ya. Kecuali saya bisa ngisi, Bapak Ibu ada waktu, saya ada waktu bisa saja. Ya. Karena saya bukan farmasi, bukan apoteker di puskesmas, tetapi apoteker pengadaan barang dan jasa. RTL dihitung 2 minggu per mulai kapan? Per setelah closing. Tanggal 28 closing, 2 minggu setelah itu dikerjain. Oke, ada yang mau laporannya terakhir? Saya masih bilang 2 minggu ya, Bu Nurul dan Bu Etna, saya masih bilang 2 minggu, tapi nanti setelah ini akan saya sampaikan deadline tanggal. Ya, deadline tanggal. Jadi saya nggak akan nyebutin 2 minggu lagi, nanti deadline tanggal sekian sudah terkumpul. Oke, Bu Eta, makasih pertanyaannya. Oke, jika ingin Bapak Ibu ada yang ingin bicara langsung, boleh, masih ada waktu sekitar 15 menit. Apoteker Sasmita, apoteker puskesmas yang non PNS, apa bisa ikut pelatihan ini? Sementara saya tutup dulu untuk apoteker PNS ya. Nanti sesuai, sudah banyak permintaan ke saya yang non PNS, kemudian yang tenaga kefarmasian yang lain ya, rekan-rekan kita yang asisten apoteker atau yang tergabung di PAVI kalau tidak salah saya, yang tenaga kefarmasian, nanti kita buka juga ya. Tapi untuk sementara saya dahulukan dulu atau prioritaskan apoteker dulu. Mana tengok your video selopet kata. Mana orang itu? Itu tolong admin ditutup dulu. Oke, terima kasih. Silakan yang mau bicara langsung live, masih ada waktu 14 menit. Silakan, Bapak Ibu. Bu siapa ini? Bu Hafsah Rina, kelas 3, ada yang mau disampaikan? Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Halo?
Sudah jelas? Bu, ada ini Bu Lina. Oh iya lupa, astagfirullahaladzim. Maaf lupa Bu Lina. Nih, Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tidak pertanyaan terkait dengan saya akan berikan kepada 3 orang fasilitator untuk menyampaikan kira-kira jalannya materi seperti apa. Itu Bu Lina dengan Raisen, ya ingat janji saya untuk berbagi waktu dengan Bu Lina. Oke. Nah, ke Bu Lina, saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita sudah, ini berita baik ya, berita baik. Kami sudah mengumpulkan data dari Bapak Ibu, hasil TNA kami sudah ada, training need assessment dari Bapak Ibu sudah ada juga. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ngisi, ada yang belum ya. Itu sudah ada di saya, nah itu nanti akan kita kembangkan dari sisi pelatihannya. Baik, Bapak Ibu nggak ada nih, bener nih. 1, 2. Di chat ada tuh Pak, di chat ada pertanyaan. Oh ada di chat. Bentar. Untuk proses remedialnya berapa kali Pak, dan apabila terjadi sinyal yang down gimana? Bu Saifah, Ibu ya biasanya ya. Remedial post-testnya sampai lulus. Ya, balik kalau nggak lulus menyerah gitu. Tapi kami coba bikin dulu 3 kali ya. Terserah Bapak Ibu sih, mau 3 kali atau mau sampai lulus gitu. Kalau saya sih karena modal Bapak Ibu sudah banyak sekali di Puskesmas sehingga insus ya. Kemudian apa untuk tugas dari sebagian atau bisa manajemen di Puskesmas? Oh, tugas nanti Pak, Bu Bu Rizka nanti ada tugasnya ya. Nanti Bapak Ibu kalau urusannya tugas diserahkan kepada fasilitator. Kemudian Mbak April kelas 3 izin Pak Wawan, apakah RTL akan menunjukkannya tadi akan menjadi dasar RTL di akhir pelatihan? Ya. Ya, jadi Bapak Ibu tugas tadi yang 3 tadi itu akan menjadi bahan buat Bapak dan Ibu sekalian untuk pembuatan RTL di akhir pelatihan. Ya. Itu pengumpulan tugasnya besok pada saat materi dasar 2 standar penanganan ya, jadi Ibu setelah selesai kegiatan ini jam 11 nanti Bapak Ibu tentunya akan bekerja kembali di tempat tugas masing-masing. Di sana sudah mulai memikirkan apa yang akan Bapak Ibu perbaiki seiring dengan Bapak Ibu mengikuti kegiatan pelatihan ini. Ya, jangan dulu mikirin gimana dong nanti berubah, ya nggak apa-apa gitu. Kalau nanti berubah berarti harapan Bapak Ibu yang 3 hal tadi sudah tercapai. Baru ketemulah masalah lain atau ketemulah ide lain ya boleh, silahkan ya. Kemudian untuk tugas video apa harus di tempat kerja Pak? Soalnya kalau tempat kerja sinyal suka terganggu, makanya SM-nya saya balik dulu. Aduh. Nanti tugas video disesuaikan ya Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan tugasnya. Jadi saya juga nggak tahu semua tugasnya, nanti disesuaikan. Kemudian untuk tugas berarti boleh dari sisi pelayanan atau boleh. Pokoknya semua hal terkait peningkatan kinerja maupun perbaikan yang ada di Puskesmas ya Bapak Ibu, itu silahkan. Ya, terutama tadi ada 3 hal tadi di pelayanan di sediaan farmasi dan BMHP, farmasi klinik dan edukasi serta pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi ketiga poin tadi ya, Bu Eri Ana Awang. Kemudian sementara kata Mbak Tari setting remedial 3 kali Bapak Ibu ya. Oh sekali aja lah katanya, nggak usah lama-lama. Baik, yang di chat sudah saya jawab semua ya. Oke. Ya, kemudian saya berikan waktu 5 menit kepada fasilitator, paling tidak 5 menit Bu Lina atau siapa di materi yang mana untuk menyampaikan arahannya terkait materi inti yang akan diampu oleh fasilitator. Silakan Bu Lina. Oke, terima kasih Pak Wawan. Saya pakai masker aja ya Pak ya, tetap kedengaran jelas kan ya suaranya ya? Oke, bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertama mungkin ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman peserta yang sudah bergabung. Ini pelatihan pertama, pelayanan farmasi yang puskesmas yang pertama setelah bertahun-tahun kita tidak mengadakan. Kemudian tadi SKP-nya, wow, 24 SKP. Kita aja fasilitator pengen banget Pak Wawan dapat 24 SKP, tapi ternyata memang itu rezekinya teman-teman peserta. Oke, saya mewakili teman-teman tutor dari materi inti pertama mengenai pengelolaan obat dan kesediaan farmasi. Mungkin sedikit gambaran aja ya. Untuk materi inti itu satu materi inti biasanya akan ada 3 hari pelaksanaan. Cuma memang ada beberapa materi yang akan digabung. Materi inti satu sendiri akan dilaksanakan hari Rabu, Kamis, dan Jumat besok. Jadi nanti untuk hari Rabu dan Kamis teman-teman peserta itu sudah bisa melalui akun CLC-nya untuk belajar langsung. Semua materi sudah di-upload di sana. Yang perlu diingatkan adalah di sana kami sudah mengupload materi di kamar materi dan juga sudah mengupload referensi di kamar referensi. Nah, harapannya teman-teman peserta tidak hanya mempelajari materi yang kami upload, tapi juga mempelajari referensi. Kenapa? Karena ada bahan kuis yang itu kami ambil dari referensi, tapi tidak kami upload di kamar materi. Jadi tujuannya adalah agar teman-teman belajar langsung dari sumbernya. Di sana ada beberapa permenkes, ada petunjuk teknis, ada modul yang sudah kami sertakan. Jadi itu gitu harapannya ya, Bapak Ibu selama 2 hari, terutama hari pertama di hari Rabu, bacalah materi dan juga referensi. Kemudian untuk hari Kamis, setelah selesai mempelajari materi dan referensi, diharapkan teman-teman nanti akan lanjut ke kuis dan penugasan. Untuk penugasan sendiri, itu sifatnya adalah individu. Seperti hampir semua tugas ya Pak ya, sepertinya individu. Dan menggunakan data-data dari masing-masing puskesmas saja yang sudah ada. Jadi nanti akan untuk materi inti pertama itu akan ada 3 penugasan. Diharapkan teman-teman bisa menggunakan data yang sudah tersedia di puskesmas masing-masing. Karena kami percaya teman-teman pasti sudah pernah semuanya bikin RKO, sudah formularium puskesmas dan sudah pernah membuat daftar harga. Itu tugas penugasan dari MI 1. Nanti yang menjadi poin penilaian adalah tugas yang diupload oleh teman-teman, apakah sudah disesuaikan dengan materi yang materi pembelajaran yang di-share, atau jangan-jangan teman-teman hanya mengupload data yang benar-benar sudah ada tanpa ada perbaikan gitu ya. Jadi nanti ketika hari kedua di hari Kamis, hari saat penugasan, silahkan menggunakan data yang sudah ada tapi disesuaikan kembali sesuai dengan materi. Misalnya, RKO kami sudah pernah bikin RKO tapi ternyata poin ini belum kami sesuaikan. Silahkan direvisi baru diupload di kolom penugasan. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman dapat menyampaikan lewat CLC atau melalui grup angkatan. Di 5 kelas angkatan itu sudah ada perwakilan dari fasilitator MI 1. Nanti di kelas 1 ada saya sendiri, nanti di kelas 2 ada apoteker Rory, di kelas 3 ada apoteker Windy, di kelas 4 nanti ada apoteker Mira, Teh Mira, kemudian di kelas 5 ada apoteker Pandu sebagai fasilitatornya. Kalau ada yang nggak ngerti, monggo ditanyakan, bisa melalui CLC atau kalau ada gangguan internet atau jaringan, silahkan komunikasi di WA Group. Nanti di hari, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Tapi sebagai informasi, kami pun tim fasilitator atau tim tutor ini juga sambil mengerjakan pekerjaan harian. Jadi mungkin ketika ada pertanyaan yang belum bisa atau belum sempat kami jawab di grup, itu akan menjadi pembahasan ketika sesi SM, Zoom meeting di hari Jumat ya, kita ya Jumat siang, setelah salat Jumat itu. Kemudian untuk tugas-tugas pengelolaan yang lainnya, itu nanti akan digabung ke tugas PKL yang akan diampu oleh Ibu Iis. Jadi nanti tugas yang tentang penerimaan, tentang distribusi, sampai terakhir, itu akan disatukan ke tugas PKL, biar nanti teman-teman juga nggak terlalu banyak tugas. Mungkin kalau dari MI 1, seperti itu aja, Pak Wawan. Saya kembalikan kembali. Kalau nanti ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan ke tutor di kelas masing-masing ya. Sekian, mungkin itu aja, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Lina sudah menyampaikan sedikit arahannya kepada para peserta ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga tadi Bu Lina juga mengingatkan saya untuk sama Bapak Ibu sekalian sama-sama ini ya, sama-sama bagaimana sih proses pelaksanaan pelatihan ini.
Jadi dari segi pelayanan pelatihan, Bapak Ibu bebas bertanya, bebas menyampaikan ini apa? Bukan bebas bertanya maksud saya, belajarnya Bapak Ibu 24 jam ya. Artinya CLC itu nggak akan kami tutup sama sekali. Jadi belajar boleh. Nah, tetapi yang kami minta itu jam pelayanannya ya, kalau bisa diusahain jam kerja gitu. Maksudnya jam kerja Bapak Ibu, jam saya gitu. Atau boleh 1 jam sebelum, 1 jam setelah. Jadi kalau kami bekerja sampai jam 5, nah Bapak Ibu kalau mengenai belajarnya yaitu tadi sampai jam 7 sampai jam 5. Kalau kepaksa malam, nah itu tapi kalau terpaksa ini saya kemarin waktu apa ya? Waktu PPIH ya. Waktu PPIH lagi sholat Idul Fitri, ada yang bertanya. Kemudian ada yang bertanya pesankan sama saya kan. Sama saya dijawab, "Maaf Bu, lagi rakaat kedua." gitu ya. Aduh, itu apa nggak sholat? Itu saya bilang gitu ya. Ya itu saya candain kan, saya jawab, "Maaf Bu, saya lagi rakaat kedua." gitu. Ya, itu Bapak sekalian ya. Kalau kalau Bapak Ibu misalnya merasa bahwa itu urgent, silakan ya. Jam berapapun kawan-kawan saya tentunya akan melayani Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kami mohon pengertiannya untuk tetap dilakukan yang tidak urgent dilakukannya di jam kerja. Kasihan anggota saya ya. Kalau saya sih cuma ngomong sekarang nanti ketemu lagi entah kapan gitu ya, 2 minggu lagi kalau saya sih gitu. Yaitu termasuk dengan fasilitator juga ya. Karena semuanya posisi kita dalam posisi bekerja. Jadi kalau ada yang terlambat menjawab gitu ya, mohon dimaklum. Itu aja sih dari kami. Kemudian yang kedua, selain CLC, tolong gunakan komunikasi WA. Ya, tolong gunakan komunikasi WA tadi untuk membackup komunikasi di CLC. Nah, untuk penyerahan tugas materi inti pada hari yang samakah ada limit waktunya. Bisa di hari berikutnya ya, di hari berikutnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu misalnya deadline tugasnya itu bisa di hari berikutnya. Yang jelas kami ingin apabila tugas tersebut akan menjadi pembahasan, jadi selesaikanlah di hari itu sebetulnya. Ya, di hari itu selesaikannya sehingga ditolong dipercepat di hari itu sehingga di hari berikutnya tugas Bapak Ibu akan kebahas. Ya, jadi itu ya. Kemudian deadline-nya juga masing-masing berbeda tuh. Mbak Tari memperjelas memperjelas jawaban saya berbeda-beda diinfokan di masing-masing kelasnya, Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi? Oke, sekarang materi kedua, siapa yang akan mewakili mengenai farmasi klinik? Silakan, ada yang mau mewakili untuk menyampaikan arahannya? Jadi, oke, saya tunggu. Jadi ini saya perjelas lagi Bu Mulyani Harsa ya, bahwasanya setiap tugas disampaikan deadline-nya berbeda-beda. Karena di dalam CLC sudah disetting oleh para fasilitator untuk memberikan ada dimensi waktunya berbeda-beda. Jadi tidak flat ya, tidak flat. Bapak Ibu tutor grup farmasi klinik siapa yang mau menyampaikan atau cukup? Oke, cukup. Oke, cukup ya. Nah, nanti yang grup farmasi klinik sebetulnya masih banyak waktu ya menyampaikan. Tadi Bu Lina karena Bu Lina akan segera Rabu Kamis Jumat saja. Kemudian yang ketiga dari tim fasilitator edukasi dan pemberdayaan masyarakat ada yang mau disampaikan? Pak Revi, maybe? Oke. Karena tidak ada yang menyampaikan, berarti sudah cukup ya. Kemudian saya
daya imajinasi atau analisisnya Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga diperoleh RTL. Nah, kalau saya boleh kasih contoh seperti ini. Masalah yang saya hadapi sekarang adalah pengelolaan obat, gitu ya. Mulai dari pengadaan, mulai dari penerimaan, penyimpanan, distribusi. Oh, saya bermasalah nih di puskesmas saya nih. Nah, jadi saya akan memperbaiki itu. Nah, gitu. Sehingga nanti pada saat Bapak Ibu menyampaikan RTL-nya akan fokus kepada cara penanganan sediaan farmasi tadi. Gitu. Itu contohnya seperti itu ya, Pak Fanli ya. Saya kira Bapak Ibu, saya nggak terlalu khawatir nih sama Bapak sekalian kan sudah pada kerja di puskesmasnya ya. Tentunya banyak hal yang Bapak Ibu bisa eksplor gitu. Oh, saya rupanya puskesmas saya ini contoh yang lain. Puskesmas saya jarang sekali nih mengadakan kegiatan farmasi klinik gitu. Wah, sekali misalnya pengen deh mengadakan home care ya. Wah, home care-nya di era pandemi nggak bisa datang langsung. Home care-nya pakai apa tadi namanya? Pakai Zoom atau pakai Google Meet. Nah, bisa seperti itu gitu ya. Kemudian apalagi contohnya, oh saya belum pernah mengadakan edukasi. Nah, besok-besok nih saya akan mengadakan edukasi gitu. Misalnya dari hasil angka gelombang 1 ini muncullah beberapa telemedicine atau beberapa e-farmasi. Wah, itu saya sangat senang sekali gitu ya. Saya kira Bu Dirjen nanti, Bu Dita selaku regulator dan usernya Bapak Ibu akan sangat bangga sekali melihat produknya peserta pelatihan BPK Ciloto yang benar-benar aplikatif gitu ya. Misalnya tadi contoh persediaan pengelolaan BMHP itu, BMHP cara ngelaporinya gimana, bikinlah sebelum sesudah gitu ya. Misalnya label-label tuh udah pada lecek-lecek gitu. Nah, tapi sekarang karena udah ikut pelatihan diperbagusi, Vivo-nya jalan dengan baik. Kayaknya seperti itu Bapak sekalian ya. Maaf kalau contoh-contoh saya kurang pas ya. Karena itu tadi belum pernah kerja di kefarmasian saya. Cuma ya inget-inget aja deh. Oke, mohon maaf. Oh, ini Bu Lina menjelaskan ya. Oh ya, Pak Fadli siap Pak. Makasih Pak Fadli. Kemudian Bu Lina untuk video dapat diupload di tempat dengan internet yang baik, namun tetap harus sesuai arahan. Jadi bisa direkam di puskesmas. Wah, ini Bu Lina juga memberikan kemudahan ya Bapak sekalian ya. Tempatnya di tempat Bapak Ibu, tetapi tapi nguploadnya boleh di tempat lain gitu ya. Ngupload pun saya bilang tadi kalau tidak bisa diupload karena size-nya besar, Bapak Ibu bisa ngerjain nguploadnya di YouTube gitu ya. Tapi YouTube-nya jangan dikunci dulu, dibuka dulu YouTube-nya, kemudian linknya di-embed atau ditautkan di dalam tugas. Itu Bu Lina dan tutor yang lain insya Allah udah ngerti kok. Tuh ya. Nanti tinggal diklik baru masuk ke YouTube-nya Bapak Ibu gitu ya. Ini pada prinsipnya kalau Bapak Ibu mempunyai masalah dengan jaringan internet, prinsipnya adalah komunikasikan. Ya, komunikasikan ke Mbak Tari, komunikasikan ke para PJ yang ada di kelas itu, komunikasikan juga para fasilitator, nanti insya Allah akan dibantu. Saya kira itu. Kalau tidak ada dari Bapak Ibu fasilitator lagi, saya beri kesempatan tadi tidak ada, farmasi klinik nggak ada. Mana? Punten Pak Wawan. Iya. Punten Pak Wawan. Ya, saya dari mewakili dari materi inti 3. Oh iya Bu Maria, mari silakan. Iya, terima kasih. Saya mewakili teman-teman. Jadi kelas kami itu ada di edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya lebih banyak kita nanti berbicara tentang aplikatif gitu, seperti yang tadi sudah Pak Wawan sampaikan. Untuk penugasan dan kuis itu sudah kami plotkan di kelas masing-masing. Jadi nanti teman-teman bisa mengerjakan. Nanti kita akan diskusi 2 arah. Jadi masing-masing dari kami nanti akan membantu berdiskusi apa sih kendala-kendala yang teman-teman hadapin pada saat berkegiatan, mungkin seperti itu. Sedangkan untuk materi kami lebih banyak memberikan ke arah video,
karena di situ sudah sangat lengkap baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari yang kami lakukan sendiri. Dan di referensi juga tolong teman-teman baca karena di situ ada surat-surat yang membahas tentang kegiatan-kegiatan teman-teman terutamanya untuk di Gema Cermat. Nah, itu acuan-acuannya sebenarnya banyak di referensi. Jadi teman-teman bisa kepoin, masuk ke kelasnya, baca lebih banyak untuk memantau, kemudian di video juga minta tolong dilihat. Kemudian keinginan kami adalah ATM, Pak Wawan, amati, tiru, kemudian modifikasi. Untuk nanti ketika sudah ikut pelatihan ini, kami berharap teman-teman di Puskes inovatif dengan kegiatan yang akan dilakukan seperti yang sudah mungkin teman-teman lakukan di MI3. Kira-kira lebih ke arah sharing pengalaman kalau kami, Pak Wawan. Kira-kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, makasih. Apoteker Maria. Aduh, kayaknya indah ya saya disebut apoteker depannya. Mohon izin Pak Wawan. Wawan. Ya, dari mana? Mewakili farmasi klinik. Klinik. Oh, oke, silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Wawan. Jadi saya mewakili fasilitator dari MI2 ya, pelayanan farmasi klinik di Puskesmas. Jadi menyambung apa yang telah disampaikan oleh Apoteker Lina juga tadi, sebetulnya karena pembahasan di farmasi klinik itu cukup kompleks, yaitu dari mulai pengkajian resep sampai meso. Jadi untuk materi, mungkin teman-teman sangat perlu referensi yang sudah kami upload. Jadi kalau seandainya itu mencukupkan di materi saja, mungkin nanti akan banyak sekali jawaban-jawaban dari kuis, post-test, dan lain sebagainya itu diambil mesti dari referensi gitu. Tapi semua PPT dan video yang kami upload mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran bagi teman-teman semua bagaimana pelayanan farmasi klinik di Puskesmas. Mungkin itu saja Pak Wawan, kita sama-sama belajar, mudah-mudahan kita bisa melewatinya bersama-sama dan kita semangat demi pelayanan kefarmasian yang berkualitas. Salam apoteker hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam apoteker hebat tuh sama Ciloto ya. PK Ciloto kan hebat. Iya, Pak. Oke, terima kasih, itu ya Bapak Ibu ya. Ya, sama-sama. Jadi, berdasarkan tadi fasilitator tadi, betul sekalian, jadi kami menganggap Bapak dan Ibu itu bukan kosongan ya. Jadi kita menganggapnya kalau belajar pelatihan itu anggaplah anggaplah gelas kosong gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah bagus tempat pelayanan kefarmasiannya, anggaplah gelas kosong. Kalau gelas kosong itu diisi air itu akan terisi. Tapi kalau Bapak Ibu menganggap gelas penuh, belajar apapun nggak bakal masuk gitu. Ya, jadi itu bagi Bapak Ibu yang sudah karena kami menganggap Bapak Ibu sudah punya modal semua gitu. Ya, sehingga tadi betul kata Apoteker Bu Helen sama Bu Maria maupun Bu Lina Bapak sekalian, jadi akan lebih banyak kepada diskusi ya. Ini para tutor ini sudah kami latih nih. Sudah kami latih. Ini bukan pelatihan klasikal, ini pelatihannya sifatnya distance learning, sehingga waktunya relatif terbatas sebetulnya untuk ngobrol, untuk bicara gitu. Sehingga Bapak Ibu nanti kami juga mengharapkan lebih kepada sharing, fasilitator yang bagusnya seperti apa gitu ya, atau sharing teman yang lain seperti apa gitu. Jadi kita menerapkan pola pembelajaran orang dewasa ya itu. Kemudian Bapak dan Ibu, ini mohon izin para tutor atau para fasilitator, ini Pak Nur Alif ini sangat spesifik nih tempatnya nih. Jadi Pak Nur Alif, kalau ikut pelatihan di tempat kerjanya, nggak ada sinyal, karena beliau berada di daerah perbatasan. Jadi dengan ikut pelatihan ini, mungkin Pak Nur Alif ini akan nebeng di puskesmas yang ada di kabupaten. Saya kira boleh ya?
Ya, kalau CLC kami digunakan seperti ini, kita bilang nggak boleh, atau saya diingetin oleh pakarnya pelatihan online kayak gini, pelatihan online tidak boleh menghalangi peserta untuk belajar. Ya, karena memang harus difasilitasi. Ini Bapak sekalian, nih kami mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari tim penilai wilayah bebas korupsinya BPK Ciloto nih. Wah, bagus nih pelatihannya nih katanya. Dari ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara, Indonesia bisa ikut pelatihan nih kalau seperti ini. Nah, sehingga Nur Alif tuh udah di manggut-manggut fasilitator saya. Boleh ya Pak Nur Alif ya? Boleh, tetapi yaitu tadi Pak Nur Alif harus bisa tetap melihat sisi dari peningkatan pelayanan di apoteker aslinya, walaupun belajarnya numpang di apoteker kabupaten, di puskesmas kabupaten. Gitu ya Pak Nur Alif ya, dadil ya. Dari 3 tugas perbaikan atau tingkatan yang ada cukup saja yang menjadi RTL tugas saya atau bagaimana Pak? Ya, boleh silahkan saja. Yang pasti tadi ya kami ingin yang benar-benar RTL-nya aplikatif gitu ya. Karena Bapak Ibu tentunya waktu 2 minggu nih. Ya, saya kasih contoh. Saya mau bikin telemedicine. Dalam waktu 2 minggu cukup nggak? Nggak cukup katanya. Ya yang lain cari. Ya. Jadi ingat sekali lagi harus bisa dilaksanakan dalam jangka waktu 3 minggu. Oke, saya kira cukup. Ada pertanyaan lain? Ya, Pak Sonari atau Bu Sonari. Jadi mengangkat isu permasalahan yang akan kita angkat. Ya, jadi dari isu-isu tersebut. Ya. Kemudian Pak Nur Alif juga udah dijawab oleh Bu Lina. Tapi tetap jangan lupa koordinasi dan komunikasi dengan yang berwenang di puskesmas yang ditempatinya. Jangan dilupakan puskesmas yang ditempatinya ya. Karena ini Bu Lina kan tahu isinya apa yang akan dilaksanakan. Itu artinya ya itu tadi, tetap jangan dilupakan atau tetap mempertimbangkan apoteker apoteker aslinya. Salah, puskesmas aslinya. Oke. Nah, ini ada yang ke rumahnya. Oke. Nah, ini yang kayak Bu Erni juga ya. Pokoknya di ini aja deh. Hal-hal yang spesifik kayak gini, Bapak Ibu sekalian, silahkan. Tapi tetap jangan melupakan puskesmas aslinya. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Udah lebih dari 16 menit saya bicara, mohon maaf. Cukup ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah cukup, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terbayang. Bapak Ibu ini selama hampir 18 hari ya, dari tanggal 10 sampai tanggal 18 itu mau ngapain aja sih, apa saja sih yang dilakukan, sudah tergambar dengan baik. Kemudian apabila Bapak Ibu ada hal-hal yang kurang pas atau apabila Bapak Ibu ada hal-hal yang kendala di lapangan, silahkan saja disampaikan ke kami. Tentunya bagi kami adalah komunikasi yang paling penting. Ya, kemudian jangan lupa tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, kewajiban-kewajibannya, tolong untuk dilaksanakan dengan baik itu pembelajaran hariannya, kemudian pembelajaran sinkronus mayanya, tugas-tugasnya, termasuk yang terakhir adalah RTL-nya. Karena ini baru pertama kali ini saya menegaskan bahwa RTL harus aplikatif, harus dapat dilaksanakan di tempat puskesmasnya, harus ada hasilnya, dan bagus-bagus kalau sudah ada kerasa dampaknya. Ya, ini pelatihan pertama Bapak Ibu sekalian bagi saya. Tentunya bagi kami juga ini tidak sempurna gitu. Nanti silakan pada saat evaluasi penyelenggaraan kami juga akan melaksanakan evaluasi untuk 2 gelombang berikutnya.
Ya, tahun ini insya Allah 480 kita pegang. Tahun depan juga udah masuk ya. Tahun depan juga udah masuk lagi berapa pelatihan, termasuk tadi ingin Japung juga, Jafung insya Allah juga sudah ada dalam agenda kami itu ya. Nanti bagi Bapak Ibu peserta yang kita anggap terbaik, kita anggap belajarnya maksimal, apalagi dapat melahirkan dari 2 minggu aja dapat melahirkan inovasi. Tahun depan saya siapkan pelatihan ya, sebagai bonus. Pelatihan, apa Bu? TOT ya? TOT-nya, Training of Trainer. Nah gitu, jadi ini yang ada, ini kalau Bapak Ibu lihat tuh ada yang double-double tuh. Bu Mira double, Bu Helen, Bu Windy double gitu. Nah silakan nanti diisi oleh rekan-rekan sekalian, apalagi punya basic mengajar, apalagi punya kemampuan lebih, atau punya puskesmas yang sangat bagus. Tahun depan kami sudah merencanakan TOT-nya ya, Training of Trainer. Jadi nanti yang terbaik kami ambil sebagai TOT. Karena pelatihan ini dari Bu Dina maupun Pak Revi yang ada di Farmalkes, kalau waktu saya ngobrolnya mau berapa ribu Bu gitu. 1.000 juga bisa aja gitu. Hanya saja fasilitatornya nggak akan kuat katanya gitu. Ya, sehingga saya bukakan, saya informasikan sekarang nih pada Bapak Ibu nanti untuk bisa jadi tim fasilitator kami tentunya dengan drive atau melaksanakan TOT. Dengan TOT misalnya kami adakan TOT di kabupaten, kota atau provinsi banyak yang sudah kami latih. TOT-nya nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan sendiri di provinsinya masing-masing atau kabupaten kotanya masing-masing. Ini adalah salah satu strategi kami dari Ciloto untuk mempercepat pencapaian target dari Yanfar ya. Yanfar itu ngasih target ke saya 5.000 ya. Kalau 5.000 ngerjain sendirian Ciloto nggak akan mampu. Tapi kalau kita bagi dengan cara membuat tim fasilitator, saya kira sangat bagus. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Oh, nanti sambil istirahat kami akan menampilkan profil BPK Ciloto. Setelah ini Mas Agung tolong dibuka, mau ngomong apa aja bebas ya, mau bertegur sapa juga silakan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila yang kurang berkenan. Selamat mengikuti pelatihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tuh ada profil BPK Ciloto. Wah, Kang Agung kalau ini disampaikan ke peserta nanti pada pengen ke Ciloto ini mah. Gak ada suaranya. Soalnya dinyalain dong. Silakan mau say hi, boleh dinyalain saja. Suaranya nggak ada nih. Oh, kata Bu Is suaranya nggak ada. Ini nanti tanggal berapa Bu Is ya? Ini PKL dari Bu Is ya nanti ya. Video seperti ini. Asik. Makasih sekali lagi, makasih Bu Is, Bu Lina, Bu Maria, Bu Saparevi, Bu Dina. Makasih semuanya ya Bapak Ibu ya. Sama, makasih Pak Wawan. Izin live ya Pak Wawan. Izin live ya. Nggak lupa, saya juga lupa. Terima kasih Bapak Ibu Widya Iswara. Aduh. Kangen Ciloto nih. Kangen Ciloto. Saya kemarin nggak jadi ke Ciloto. Atau mohon Bapak Ibu WI yang tidak saya lupa menyebutkan. Untuk ya suarana. Mau lab. Hitung besok kegiatan selanjutnya ya. Besok ya Bu Marti. Kan Ibu Bapak menikmati seolah-olah Ibu Bapak ada di Ciloto. Sudah ada belum? Tapi suaranya gimana? Ada suaranya. Hidupin. Jam 20 ini aja sih jam
Dambe ya? Itu yang nggak ada. Sama aja. Kerja tuh dipakai APD-nya. Langsung aja promosi. Enak itu Mas. Kakak. Pagi sampai Enak. Terima kasih sudah. Silakan yang mau live. Dadah. Izin nih Pak Wawan. Assalamualaikum. Salam, silakan Bu Ana, Bu Fadila, Bu Risa, siapa lagi? Bu Tani, nuhun, Bu Yuli, kelas 5, nuhun. Terima kasih. Sama-sama, Bu Evi. Berangkatnya biro. Iya kalau gitu. Saya mau ke ini kemarin bukan sama aja. Dia nggak kuliah apa? Nanti pagi. Tunggu ke bengkel. Harus ke bengkel. Iya. Jadi bener nak semua mama. Santai-santai. Kalau teman-teman lewat dua aja. Apoteker enak. Mau gimana? Tadi. Dia mau kapan lagi aja? Besok seminggu besok sih ada. Rizka, makasih. Bu Yuli, makasih. Bu Rizky, makasih. Oh, ada alumni NS ya? Oh, alumni NS. Makasih alumni NS. Kalau mau kembali lagi boleh. Kalau dibolehin. Sana Sita, Sana Setia, Eki, Roswawati, Suryani, India, Daril, Suryanti, Julia. Pasti. Kemarin mana kayaknya itu? Mana katanya mau nonton itu video. Silakan Bu Riha. Main dulu. Apoteker kami bro. Dijakit ke Ciloto dong, siap Bu Dewi kalau mau ke Ciloto. Pak Antonius, Pak Supar, Bu Krisna, silakan. Sekian banyak ini nggak ada yang kenal saya ya, kasihan. Farida Ulfa, makasih. Wahyu, makasih. Kali aja gitu ada saya di kelas saya gitu nggak ada. Waduh, Damos kelas 3 Ambon. Siap, Pak Damos. Ada Bu Ika Sriwantika ngacung ini. Ya, yang tadi ke siapa, ke Kania ya? Kan? Lupa aja. Udah ya Bapak Ibu ya. Oh ada April. Zaman NS batch 7. Alhamdulillah. April ini berarti udah jadi PNS sekarang di sana ya. 7 pulang kan, Gung? Udah pulang. Oh iya. Baik ya Bapak Ibu. Masih ada 100 orang yang belum live. Kalau gitu saya tutup aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hebat. Pas lewat Kabupaten Kudus, Pinara itu apa Bu? Oh mampir. Bu Indriati. Oh. Ya kapan-kapan Pinara. Bantuan ibu. Biarin aja. Oh, rapi aja kasih. Bu Imlati, silakan. Bu Rifana.
2 menit lagi. 2 menit lagi ya, saya tutup ya. Ini beneran nggak ada yang ngaku teman saya. Loh, ada apoteker Delpi? Maaf, Delpi mah anggota saya ya. Aduh, Uni Delpi rupanya nih. Uni Delpi kayaknya segrup sama. Iya, silakan. Sama Uni Helen kayaknya ini. Uni Delpi. Mbak Said, kasih. Bu Popi, Mbak Popi, makasih. Mbak Gina, makasih. Bu Widya, kelas 5, makasih. Oh, ada Pak Wayan. Makasih Pak Wayan udah hadir di CAC, Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan yang sudah. Terima kasih Bu Etna ya. Bu Etna. Itu kan masih dihabisin akhirat. Itu kan lele ada. Ini ada apoteker Farina. Bukan, ini juga kata saya. Saya suka ini. Bu Etna, mangga Bu Etna turnuhun. Mas Sofian, makasih Mas Sofian sudah hadir Mas Sofian. Umar A, nuhun. Habis pun. Bu Irna UPLKes Kabar, makasih Bu Irna sudah hadir. Dari Bapak Ibu UPLKes Kabar tadi saya lihat ada hadir. Kasih. Pak Yan, makasih Pak Yan sudah hadir. Mas Imam, ini juga ada kelihatan hadir nih, makasih Mas Imam. Boleh, ya boleh Pak Yan, silakan Pak Yan, mangga nuhun.